Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Satria dengan NIM 8562861119. Saya mahasiswi Universitas Terbuka semester 7 dari UPBJJ Padang, program studi PGSD. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai sifat-sifat cahaya, yaitunya percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktikum kali ini adalah pertama dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, selanjutnya dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung serta lensa cembung. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah cermin cembung. Kebetulan hari ini saya menggunakan kaca pembesar. Yang kedua ada cermin cekung, sekarang saya menggunakan sendok pada bagian dalamnya. Yang ketiga adalah cermin datar. Yang keempat adalah busur derajat. Yang kelima adalah senter, kemudian laser. Selanjutnya ada lilin. Selanjutnya ada di sini saya menggunakan celah cahayanya adalah sisir plastik. Selanjutnya yang terakhir adalah kertas putih. Untuk percobaan pertama, pemantulan pada cermin datar. Pada cermin datar, di sini saya sudah menyusunnya, ada senter. Kemudian di sini ada celah cahaya, saya menggunakan sisir. Selanjutnya di sini ada cermin datar seperti ini susunannya. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Yang ini sinar datang, kemudian yang di dalam cermin itu merupakan sinar pantulnya. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama. Dapat kita buktikan di sini menggunakan busur derajat. Sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut datang sama dengan sudut pantul, atau sudut I sama dengan sudut R pada cermin datar. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Agar lebih jelasnya, di sini saya akan mengamatinya menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang atau sinar datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantulnya juga 30 derajat. Selanjutnya, ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul atau R besarnya juga 60 derajat. Dapat kita lihat pada video ini. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya sudah menyalakan lilinnya. Saya letakkan di depan cermin datar. Ini cermin datar, ini lilinnya. Dan akan saya amati bayangan benda itu selama benda itu saya geser-geserkan ke depan maupun ke belakang cermin datar.
Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, maka bayangan yang terbentuk adalah sama besarnya, tegak dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun juga ikut bergeser. Saya geser ke kanan, bayangan juga bergeser ke kanan. Saya geser ke kiri, bayangan juga akan bergeser ke kiri. Bayangan semuanya mengikuti arahan yang saya berikan ketika saya menggeserkan lilin. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya menjauhkannya, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur bayangannya menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin adalah maya, tegak, dan sama besar. Lalu saya akan mengukur menggunakan penggaris. Jarak antara cermin ke lilin ini yaitunya 10 cm. Kemudian jarak antara lilin dengan cermin di dalam bayangan juga sama, yaitunya 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar yang dapat kita lihat pada kertas putih. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya akan semakin menyebar dan semakin luas. Jadi, sifat-sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya pada cermin cekung, kali ini saya menggunakan sendok pada bagian dalamnya ini untuk membuktikan sifat cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini pada lilin, maka dapat kita lihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini disebabkan oleh cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin cekung saya jauhkan, maka sifat cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika saya letakkan cermin cekung pada bagian tengah-tengah, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran antara jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran yang pertama, jarak antara bayangan dengan lilin yaitunya 10 cm. Sedangkan jarak antara lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm. Pada pengukuran yang kedua, saya akan ubah letak lilinnya pada jarak 12 cm. Lalu untuk jarak antara benda dengan cermin cekung yaitunya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai tidak ada lagi bayangan yang terlihat pada kertas putih.
Pertama, saya akan meletakkan cermin cekung pada jarak 30 cm. Dapat kita lihat pada kertas putih tidak ada bayangan yang terlihat. Selanjutnya, pada jarak 34 cm masih sama, tidak ada bayangan yang terlihat pada kertas putih. Lanjut, pada jarak 36 cm tidak ada bayangan yang terlihat di layar putih. Jarak terakhir pada jarak 38 cm itu tidak ada terlihat bayangan di kertas putih. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius yang pertama yaitunya yang berbunyi sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dapat kita lihat pada video kita yang tadi. Hukum pemantulan cahaya atau Snellius yang kedua yang berbunyi sudut datang atau I itu sama dengan sudut pantul ketika kita mempraktekkan tadi menggunakan laser dan cermin datar. Hal ini dapat kita lihat pada praktikum yang sudah saya lakukan. Ketika sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul juga 60 derajat. Terakhir, ketika sudut datangnya 90 derajat, maka sudut pantulnya juga 90 derajat. Itulah hukum Snellius yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk kesimpulan praktikum saya pada kali ini, yaitunya cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda pada setiap cermin, yaitunya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada cermin datar, itu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar dengan benda. Kemudian pada cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Terakhir, pada percobaan cermin cekung menghasilkan bayangan maya jika jaraknya dekat, kemudian nyata jika jaraknya jauh, dan dapat pula tegak atau terbalik tergantung pada jarak benda. Demikianlah praktikum saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.